Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang rezeki mata pencaharian yang akan didapatkan dari sejak tanah kelahiran, lahir di tanah kelahiran ataupun berpindah tempat sampai melewati daratan dan perairan ya. Oke teman-teman, di sini ada tertampang di depan video Anda dua kartu. Yang kartu sebelah kiri yaitu tanah kelahiran, berpindah tempat, dan melewati daratan dan perairan ya. Kita akan melihat ya, dari tanah kelahiran ya, kita akan melihat apakah kamu rezeki mata pencahariannya itu didapatkan dari kamu lahir di tanah kamu lahir, atau kamu berpindah tempat melewati daratan dan perairan gitu ya. Kita akan melihat berbagai lika-liku kehidupan kamu dari kamu sejak lahir, kamu tumbuh dewasa ya, bertumbuh dan dewasa, dan kamu bisa berdikari, akhirnya kamu bisa menikah dan berkeluarga, kamu terus mencari rezeki ya dimanapun kamu berada. Kita akan melihat bagaimana apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan dari kamu sejak lahir sampai kamu meninggal gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini adalah sebuah judul subtema yang cukup sangat bagus sekali untuk kamu dapatkan ya. Nah, jadi teman-teman, kiranya Anda bisa lebih seksama, lebih serius ya, lebih fokus pada hasil ramalan saya, karena ini kita akan menentukan hasil polling yang paling terakhir. Kita akan mengambil 5 zodiak dan 5 show yang lebih berpengaruh dengan siklus kehidupan kamu dengan bermata pencaharian mencari rezeki yang didapatkan dari tanah kelahiran ya, dan sampai berpindah tempat melewati daratan dan perairan ya. Kita akan melihat apakah yang terbaik yang akan kalian jalankan sehingga bakal kamu terima. Kita akan melihat nasib kehidupan, perjalanan kehidupan kamu, aura kehidupan kamu seperti apa, dan siklus kehidupan kamu seperti apa, dan rencana tujuan yang bagaimana yang akan kamu sikapi sehingga bisa mendapatkan sebuah rezeki ya, cahaya harapan, karma kehidupan, dan bagaimana akan kamu sikapi ke depannya dari kamu sejak lahir sampai kamu meninggal nantinya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Supaya Anda bisa lebih mengetahui siklus kehidupan kamu yang seperti apa, siklus kehidupan yang membentuk dengan tindakan yang nyata, ataupun kehidupan kamu yang penuh dengan lika-liku, ataupun sesuatu yang perlu dibina, dikoreksi, ataupun banyak perubahan yang harus dikoreksi ya, sehingga kehidupan kamu harus bisa jauh lebih membaik dari sebelumnya. Oke teman-teman, bisa rileks, relaksasi, santai, respon dalam menyikapi hasil ramalan ini dengan baik ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mengambil kartu pertama. Teman-teman, di sini kita akan mulai mengambil dari sisi kiri ya. Mata pencaharian yang akan kamu cari dari tanah kelahiran kamu dulu ya. Kita akan membacakan di sebelah kiri. Dengan mengambil kartu pertama ada Magdalena Fairy Circles ya. Ini dengan mengenai tentang aura kehidupan kamu ya. Di sini kamu bisa merasakan anugerah, berkat, dan sebuah keajaiban yang bakal bisa kamu terima dari sejak kamu lahir ya. Kamu dari tanah kelahiran kamu bisa merasakan ada banyak sebuah anugerah, berkat, dan rezeki ataupun sebuah keajaiban yang bakal kamu terima ya. Sehingga apa yang kamu rasakan bisa mencari sebuah solusi, sebuah tata cara dalam merencanakan sesuatu, ataupun bisa mencari sebuah solusi yang bagaimana akan kalian sikapi ya. Nah, jadi kamu bisa bersikap lebih openness, lebih terbuka untuk bisa mengubah diri kamu, mengubah jati diri kamu tuh secara seutuhnya ya. Jadi rasa keingin tahuan kamu tuh cukup berharga, cukup sangat tinggi sekali dalam memberikan sebuah koneksi kehidupan kamu. Koneksi spiritual kamu cukup tinggi dalam memberikan sebuah kelahiran,
sehingga kelahiran hidup kamu itu penuh dengan berkah dan amanah ataupun sebuah hidayah yang bakal kamu jalankan ya. Sehingga kamu bisa menciptakan sebuah konsep, sebuah ide-ide baru yang akan kamu capai dengan begitu mudah. Jadi sekali kamu memikirkan sebuah ide gagasan dan wawasan ataupun bentuk sebuah ide kreatif, kamu sangat cepat sekali, cepat tanggap dalam memperluas atau mengembangkan bakat kemampuan kamu ya. Jadi sehingga apa yang akan kamu lakukan terdapat dalam bagian hidup kamu itu cukup bisa memberikan sebuah hakikat ataupun sebuah tindakan yang cukup baik dalam merencanakan sesuatu ya. Jadi dalam diri kamu ini aura kehidupan kamu itu sangat cukup sekali, cukup bagus dan bisa memberikan sebuah hikmah yang memberikan sebuah daya rezeki yang cukup tinggi ya. Sehingga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan bisa memberikan sebuah sisi positif. Lalu bagaimana dengan perjalanan kehidupan kamu? Di sini kalau yang saya lihat kamu banyak kisah kehidupan kamu, banyak sesuatu yang ingin dikerjakan ya. Ya, jadi di sini ada kartu dry dessert. Kamu pengen ada sesuatu yang bisa terinspirasi, kamu banyak menggali ide-ide kreatif dalam pikiran kamu ya. Kamu memiliki sebuah inspirasi yang cukup besar dan kamu bisa menggapai apa yang kamu dapatkan dalam sebuah kebenaran, ataupun kamu bisa menggali apa dan kamu bisa lebih fokus terhadap rencana apa yang akan kamu jalankan. Kamu jiwa pemikir tapi kamu bisa mencari sebuah solusi yang lebih cepat dalam menggambarkan situasi kondisi saat ini ataupun ke masa depan ya. Sehingga dalam diri kamu itu kamu lebih tangguh dan mudah beradaptasi ya. Kamu orangnya cukup openness dan kamu cukup bisa meraih kesuksesan, meraih sebuah harapan hanya dengan bisa menilai dan merasakan lingkungan sekitar kamu itu seperti apa. Lalu dengan kartu ini menggambarkan bahwa kamu punya arah tujuan yang cukup jelas ya, bisa mengembangkan kreativitas kamu ya sesuai dengan yang diberikan oleh bakat kemampuan dari Tuhanmu. Jadi kamu bisa memberikan sesuatu yang benar-benar bisa membanggakan diri kamu, orang lain ataupun Tuhan gitu ya. Jadi kamu bisa menciptakan berbagai kreativitas, ide-ide yang bagaimana akan memberikan sebuah kemakmuran dalam diri kamu. Di sini kalau yang saya lihat mengenai tentang aura kehidupan kamu, ini Ivory Swan Goddess, ini kamu selalu bisa melepaskan jiwa amarah kamu bisa melepaskan rasa bersalah kamu jika kamu merasa tidak aman ataupun merasa tidak mendapatkan sebuah zona kenyamanan ya. Kamu bisa memberikan sebuah relaksasi dalam kehidupan kamu jika kamu salah jalan ataupun salah bertindak ya, sehingga kamu bisa memberikan sebuah kesejukan, kenyamanan bahwa kamu bisa lebih sadar secara seutuhnya bahwa kamu salah dan kamu bisa kembali normal untuk bisa mengintrospeksi diri ya. Sehingga apa yang akan kamu rasakan, kamu bisa mendirikan sebuah penilaian bahwa kamu tuh dengan cara apapun kamu bisa memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu. Jadi bagaimanapun kalau misalnya kamu bisa melakukan sebuah kesalahan, kamu bisa secepatnya bangkit, bangun sadar ya, sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu raih itu bisa kembali cepat merubah diri ataupun introspeksi diri sehingga kamu tidak terlalu berlarut-larut dalam sebuah kesalahan ya. Itu adalah mengenai tentang aura kehidupan kamu yang cukup bagus sekali. Lalu dengan the Lotus Throne ya, ini juga sangat bagus sekali apa yang akan kamu capai dalam sebuah hal, apa yang akan kamu tanggapi, kamu mempunyai sebuah keberanian yang cukup besar ya untuk bisa lebih mendengar apa kata intuisi hati kamu punya keyakinan, kamu kokoh pada fondasi kamu cukup memberikan sebuah perhatian yang lebih tinggi dan kamu percaya bahwa kamu bisa memberikan sebuah energi positif dalam diri kamu sehingga kamu bisa lebih ikhlas menerima apa yang kamu terima dan kamu bisa kembali normal untuk merubah diri secepatnya sehingga kamu tidak berlarut dalam sebuah kesalahan, rasa bersalah, rasa malu dan ibaratnya kamu bisa lebih mendamaikan diri kamu dalam hal apapun yang akan kamu capai nantinya. Nah, di sini kita akan beralih mengenai tentang siklus kehidupan kamu ya. Ini kalau yang saya lihat ya,
Kamu ada sebuah harapan, ada sebuah tujuan dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi ya dengan secara jelas dan cepat dalam mencari sebuah rezeki. Jadi kamu bisa lebih berpengharapan yang baik, kamu memiliki sebuah kekuatan diri jiwa kamu, bijaksana dalam memberikan sebuah harapan ataupun mengambil sebuah keputusan ya. Jadi kamu bisa bertindak lebih adil bagaimana akan kamu lakukan, apa yang akan kamu pilih terbaiknya dalam diri kamu. Jadi siklus kehidupan kamu itu kamu berani mengambil dalam sebuah keputusan yang cukup tinggi dan kamu bisa berani dalam memberikan sebuah sisi energi yang positif. Jadi jiwa kamu itu bisa memberikan sebuah sisi harapan yang bagaimana jika kamu ada seorang wanita mencari sebuah rezeki, itulah seorang laki-laki itulah yang menjadi sebuah pokok utama dalam mencari sebuah rezeki. Dimanapun dia berada, dia akan mencari rezeki, kamu akan mengikuti dia gitu ya. Tapi jika kamu ada seorang pria, kamu sendiri ada seorang pria, kamu cukup mapan dalam berpendirian teguh, kamu cukup mapan dalam melihat dan menilai situasi kondisi yang bagaimana, barulah kamu berani mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah risiko untuk mencari rezeki ya. Nah, ini adalah bentuk kamu, siklus kehidupan kamu dalam tanah kelahiran kamu yang kamu capai dalam mencari rezeki ya. Lalu dengan bagaimana rencana tujuan kamu yang akan kamu capai ya. Di sini ada 3 kartu. The Visionary, The Star Mother, The Wing Messenger ya. Nah, ini The Visionary. Ini kalau yang saya lihat dalam diri kamu itu kamu bisa memiliki sebuah penilaian ya, cukup perspektif yang cukup tinggi ya. Kamu bisa memberikan sebuah intuisi kata hati jiwa kamu dengan intuitif perspektif, dengan pemikiran yang cukup tinggi dan cukup besar ya, cukup jernih dalam berpikir kamu. Jadi kamu bisa memberikan sebuah gambaran yang cukup besar dalam berpikir, dan ibaratnya kamu bisa berpikir lebih jauh, berpikir lebih besar dan lebih panjang gitu ya. Jadi ibaratnya pemikiran kamu tuh lebih bisa menyadarkan diri secara seutuhnya dan bisa melakukan sebuah ekspansi dalam sebuah rencana tujuan kamu yang akan kamu lakukan. Sedangkan dalam diri kamu tuh ada The Star Mother. Ini mengatakan bahwa ada orang tua kamu atau orang terdekat kamu yang bisa memberikan sebuah perlindungan, bimbingan, doa, dan harapan ya, yang bisa mendukung kamu secara sepenuhnya. Jadi terpelihara sebuah tujuan akan kamu lakukan. Jadi mendapatkan sebuah doa, dukungan, bimbingan yang bagaimana akan kamu sikapi sehingga rencana tujuan kamu bisa dapat kamu lakukan dengan baik. Lantas dengan kartu The Wing Messenger, ini juga ada mengatakan bahwa ada sebuah arahan dalam sebuah spiritual kamu ya, dalam menginspirasi sebuah ide kreatif. Jadi kamu ada panduan bukan hanya dalam diri kamu sendiri, tapi kamu juga ada panduan dari mungkin saran, kritik, dan nasihat, solusi dari orang terdekat kamu atau orang tua kamu. Jadi bisa secara kekeluargaan bisa membantu kamu dalam mengembangkan hakikatnya dalam sebuah rencana tujuan kamu dalam mencari rezeki gitu ya. Jadi di tanah kelahiran kamu tuh bisa memberikan sebuah sisi yang baik, bisa memberikan sebuah anugerah jika kamu benar-benar bisa menyikapi dengan segala sesuatunya dengan keseimbangan hidup kamu. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya, itu mengenai tentang rencana tujuan yang akan kamu lakukan. Itu banyak memberikan sebuah anugerah, berkat yang cukup luar biasa yang bisa mendapatkan sebuah bimbingan dari orang tua kamu ya. Lalu bagaimana dengan hoki rezeki, dewa penolong yang akan kamu sikapi? Di sini kamu banyak melakukan sebuah perubahan dalam diri kamu, ya. Kamu banyak memberikan sebuah energi yang positif sehingga kamu benar-benar bisa berpikir lebih bijaksana. Apa yang akan kamu capai, kamu bisa menghargai. Apa yang akan kamu rasakan bisa kamu alami, bisa kamu nilai dengan positif ya. Sehingga kamu bisa membentuk sebuah keharmonisan, rukun dengan diri kamu, dengan lingkungan sekitar kamu, dan hidup kamu penuh dengan arti dan makna, dan bisa merelaksasikan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. Kehidupan kamu banyak bimbingan sehingga hoki rezeki dewa penolong bisa selalu gampang, selalu mudah untuk datang kepada diri kamu. Kamu selalu bisa berpikir positif dan melakukan segala sesuatunya dengan kehidupan yang cukup mapan. Walaupun memang tidak mapan dalam segi kebutuhan, tapi kamu sudah mapan dengan dirimu kamu sendiri.
Kamu bisa lebih dewasa, berdikari, membentuk sebuah keharmonisan dalam diri kamu, membentuk sebuah hubungan yang akan diberikan kepada kamu dengan sisi positif. Jadi energi kamu seperti apa yang kamu jalankan bisa memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu dengan nilai ekstrim, nilai positif yang cukup tinggi dan cukup panjang ya, bisa memberikan sebuah sisi positif. Nah, itulah adalah mengenai tentang hoki rezeki dewa penolong ya. Jadi kamu cukup berpikir positif dan kamu banyak diarahin, banyak dibimbing. Jadi ibaratnya kamu mendapatkan sebuah karma balasan yang cukup bagus ya. Sehingga kamu apapun yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi nilai ekstra plus ataupun nilai yang cukup bagus sekali yang bisa kamu hargai, yang bisa kamu dapatkan dalam kehidupan kamu. Lalu bagaimana dengan cahaya harapan yang kamu capai di sini ya? Di sini kamu dengarkanlah intuisi hati jiwa kamu. Jika intuisi kata hati kamu bisa memberikan berpikir lebih positif, kamu bisa berpikir lebih bijaksana, bisa mendapatkan sebuah solusi yang terbaik dalam kehidupan kamu. Kamu bisa memberikan sebuah sisi yang anugerah, yang sisi yang cukup bagus sekali sehingga kamu tidak merugikan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Dan kamu bisa menyalurkan bakat kemampuan kamu dengan berbagai ide kreatif, ide-ide tindakan kamu yang nyata dalam sebuah kreativitas, gagasan yang bagaimana akan kamu capai. Jadi hidup kamu itu penuh dengan banyak perubahan, penuh dengan banyak penyaluran ya. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu dapatkan bisa memberikan sebuah sisi kehidupan yang cukup berarti, cukup bermakna ya. Jadi kehidupan kamu dengan cahaya harapan bisa memberikan sebuah energi positif dan intuisi kata hati kamu itulah yang paling tepat untuk kamu dengarkan ya. Boleh mendengarkan secara kekeluargaan dari keluarga orang terdekat kamu, tapi terpenting kamu dengarkanlah intuisi kata hati kamu karena itu adalah sebuah cahaya harapan yang bakal kamu terima, yang akan kamu alami. Jiwamu itu juga harus ada sebuah tergambarkan bahwa jiwa kamu harus ada sebuah tergerak hal yang positif ya. Ada pengembangan, ada perubahan dalam diri kamu secara seutuhnya, barulah bisa menyadarkan diri kamu dalam sebuah bentuk penyaluran, membuat hidup kamu lebih berarti dan dengarkanlah intuisi kata hati kamu. Karena intuisi kata hati kamulah itulah yang paling tepat bisa kamu jalankan dalam mengekspresikan sesuatu. Terlebih satunya yang saya lihat ya, diri kamu itu harus ada sebuah jiwa pelepasan ya, sehingga kamu bisa terlepas dari rasa bersalah, kamu bisa terlepas dari rasa malu, dan kamu harus bisa secepatnya bangkit dari rasa trauma kamu. Inilah adalah kehidupan kamu yang lebih positif dalam menjalankan segala sesuatu apapun dengan sisi baiknya. Kekuatan kamu itu di sini penuh dengan maknanya sehingga kamu bisa memberikan sebuah penyesuaian kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya dan hidup kamu tuh ada sebuah kejiwaan secara seutuhnya sehingga apa yang kamu rasakan bisa memberikan sebuah arti yang baik sehingga kehidupan kamu banyak mengalami sebuah jiwa pelepasan baik dari segi introspeksi diri, membina diri dan memberikan sebuah keikhlasan tulus hati dalam memperbaiki banyak kesalahan sehingga banyak proses kehidupan kamu banyak sebuah perubahan yang cukup drastis ya dengan nilai perspektif yang tinggi, nilai yang cukup positif ke depannya. Nah, di sini udah cukup dimengerti ya teman-teman berbagai nasib kehidupan, perjalanan kehidupan kamu, aura kehidupan, siklus kehidupan kamu dan berbagai rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan sehingga mendapatkan sebuah hoki rezeki, dewa penolong dan cahaya harapan kamu. Ini yang saya lihat mengenai tentang tanah kelahiran kamu untuk mencari rezeki ya. Belum lagi untuk yang berpindah tempat melewati daratan dan pulau. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kita akan melihat karma balasan kamu bagaimana jika kamu mendapatkan sebuah cerminan bermata pencaharian mencari rezeki di tanah kelahiran kamu. Pertama, kalau yang saya lihat di sini ada hubungannya dengan orang tua kamu, ada hubungannya dengan ibu kamu ya. Jadi segala apapun yang akan kamu capai mendapatkan sebuah rencana tujuan, mendapatkan sebuah sisi rezeki yang baik. Ini kalau yang saya lihat di sini kamu memiliki sebuah punya ikatan emosional yang sama dengan ibu kamu ya. Jadi dulunya itu ibu kamu tuh pernah mengalami sebuah siklus kehidupan yang sama yang dulunya adalah seorang ibu kamu dan sekarang mungkin
yang dilahirkan adalah ibu kamu juga yang sama di kehidupan yang lampau ya. Nah, jadi kamu bisa menerima kasih sayangnya dengan tulus, dan kamu bisa menerima dia sebagai ibu kandung kamu yang tercinta, dan kamu selalu menyayangi dia. Sehingga di kehidupan yang sekarang, kamu menikmati hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Kamu banyak dirasa dukungan, banyak diberikan sebuah nasihat, saran dan solusi, dan bentuk perhatian yang cukup besar yang diberikan oleh ibu kamu ya. Sehingga ibu kamu sangat menyayangi kamu dan selalu mensupport dan selalu mendoakan kamu untuk melakukan segala sisi yang baik untuk mendapatkan sebuah rezeki. Terus yang kedua, ini mengenai tentang communal living ya. Nah, jadi communal living ini dulunya itu adalah kamu berada di sebuah kehidupan yang komunal ya. Yang dulunya itu kamu bisa hidup lebih banyak di antara sebuah adat istiadat, kebudayaan, dan berbagai keragaman suku ya. Sehingga di sini di kehidupan sekarang kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan ya antar individu dengan memberi dan menerima, serta bisa mengembangkan kerohanian kamu. Jadi bahasan karma kamu kehidupan sekarang, kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan diri kamu, meningkatkan jiwa kamu dengan dengan spiritual, supranatural kamu. Kalau bisa kamu bisa meditasi itu lebih bagus, dan kamu tidak bisa ya kamu lakukan sebuah bentuk pencerahan aura supaya kamu tetap memberikan sebuah sisi yang cukup bagus ke depannya dalam memberikan sebuah sisi energi yang bagaimana akan kamu dapatkan. Lalu yang ketiga, karma balasan adalah mengenai tentang health, kesehatan ya. Ini juga bisa berhubungan dengan sebuah penyembuhan ya, yang bagaimana kamu mendapatkan sebuah karma balasan yang baik. Kamu bisa mengajari memberikan sebuah solusi, kritik dan saran, membantu orang dengan saran kamu, bisa membantu orang banyak dengan kritikan, solusi yang bagaimana bisa membuat kehidupan orang bisa jauh lebih membaik ya, lebih bagus ke depannya. Jadi karma balasan kamu itu sebenarnya cukup bagus sekali, hanya saja kamu harus lebih banyak menumbuhkan dan memberikan sebuah sifat religius yang cukup tinggi dalam diri kamu ya. Dan di sini yang paling penting kamu mendapatkan sebuah sisi yang baik, mendapatkan sebuah perjuangan, perhatian yang cukup bagus, bimbingan dan doa dari ibu kamu ya. Karena ibu kamu selalu menyayangi kamu dan selalu mendoakan kamu yang terbaik. Nah, inilah adalah sebuah karma balasan baik kamu yang bakal kamu terima ya. Jadi sejak kamu lahir, jika kamu mencari rezeki, tidak perlu kalau kamu mencari rezeki di tanah kelahiran kamu sendiri, itu cukup bagus sekali, bisa memberikan sebuah sisi positif ya, karena orang tua kamu selalu bisa memberikan kamu sebuah jalan yang terbuka dengan doa yang sudah diberikan kepada kamu. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti, udah cukup tahu ya, ini mengenai tentang karma kehidupan kamu. Jadi kamu mendapatkan sebuah karma balasan yang cukup baik ya. Nah, lalu bagaimana dengan rezeki mata pencaharian kamu yang bakal kamu dapatkan di tanah kelahiran kamu? Di sini ya, kalau yang saya lihat di sini banyak halangannya ya. Jadi di sini sih memang banyak memberikan sebuah keterpurukan. Kamu mencari rezeki di tanah kelahiran kamu ya, dan rezeki kamu di sini banyak tersendat-sendat, banyak hambatannya ya. Jadi dari awal sampai mendapatkan sebuah hasil yang baik, di sini memang banyak memberikan sebuah doa dukungan yang cukup bagus ya. Cuman hanya saja di sini mengenai rezeki kamu banyak halangan dan banyak hambatan, jadi tidak memberikan sebuah sisi energi positif. Kamu bisa mendapatkan sebuah dewa penolong, tapi itu masih banyak halangan dan banyak hambatan, sehingga untuk mencari rezeki di tanah kelahiran kamu masih belum bisa mendapatkan sebuah panduan ataupun lebih memadai sisi positif yang bisa kamu capai, sehingga dewa penolong di tanah kelahiran kamu sangat tipis sekali ya, sehingga kamu perlu ada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu dalam mencari mata pencaharian. Nah, inilah teman-teman hasil untuk kamu mencari mata pencaharian, mencari rezeki di tanah kelahiran kamu ya. Jadi kamu sudah cukup tahu, cukup dimengerti. Jadi hasilnya mungkin kurang memuaskan. Kita akan mulai lagi, kita melihat kartu yang satunya lagi mengenai tentang berpindah tempat melewati perairan dan daratan ya. Kita akan lihat mana tahu mendapatkan sebuah hasil yang baik ataupun memang ada sebuah perubahan ya.
Nah, di sini kita akan melihat mengenai tentang mata pencaharian mencari rezeki kamu di berpindah tempat ataupun melewati perairan dan daratan kamu ya. Di sini ada dua kartu mengenai tentang Machu Picchu, Wolumbin ya. Nah, di sini satu kartu ini kamu berani mengambil sebuah resiko untuk bisa berpindah tempat mencari hoki rezeki ya. Nah, jadi di satu kartu ini kamu memang ada sebuah rasa takdir dan nasib kehidupan kamu dalam berkesempatan untuk mencari sebuah karir ataupun mencari rezeki yang cukup luar biasa ya, ataupun diberi sebuah kesempatan. Nah, jadi di sini kamu lebih banyak rendah hati belajar sesuatu ataupun memiliki sebuah pengalaman yang cukup baik dalam berprestasi. Di satu sisi yang saya lihat di sini kamu cukup terpelihara baik dari hati jiwa kamu, pemikiran kamu yang cukup baik ya, sehingga apa yang kamu lakukan bisa berpikir lebih luas dan apa yang kamu lakukan bisa kamu tuai, yang bisa kamu dapatkan ya. Jadi dengan berpindah tempat, dengan mencari situasi kondisi yang bagaimana untuk mendapatkan sebuah rezeki, kamu cukup bisa rendah hati dan banyak belajar bertanggung jawab dalam memperhatikan ataupun memprediksi ya nasib kehidupan kamu dengan mencari rezeki melewati perairan dan daratan. Itu tadi mengenai tentang nasib kehidupan kamu ya. Lalu bagaimana tentang perjalanan kehidupan kamu? Perjalanan hidup kamu ini di sini kalau yang saya lihat kamu bisa memberikan sebuah kesuksesan, kamu bisa memberikan sebuah tanda keberhasilan tanpa berpikir panjang dan tanpa berusaha yang lebih kuat ataupun lebih kerja keras ya. Karena di sini kamu bisa mencari sebuah tantangan, sebuah rezeki kamu itu di melewati perairan atau daratan bisa secepatnya memberikan sebuah sisi yang baik ya. Tapi tergantung dalam diri kamu sendiri bagaimana kamu menyikapi. Kamu harus bisa banyak belajar dari masa lalu, banyak belajar dari beban masa lalu dan membayangkan dan kamu bisa lebih ekstra positif dalam kehidupan kamu ke masa depan. Ya, sekarang kamu harus bisa memikirkan hidup kamu yang sekarang bukan yang dulunya ya. Sehingga kamu bisa lebih berpikir lebih positif dalam berpotensi mengembangkan bakat kemampuan kamu, sehingga kamu bisa lebih memakmurkan diri kamu dengan hasil rezeki yang kamu capai ya. Jadi ini mengenai tentang kehidupan kamu, perjalanan kehidupan ya. Jadi ini akan kamu capai ke depannya bagaimana kamu menyikapi. Kita akan melihat tentang bagaimana aura kehidupan kamu yang kamu sikapi, yang kamu jalankan. Spin the circle thread, divine the book of things ya. Nah, kehidupan kamu di sini seharusnya kamu harus bisa lebih banyak membantu diri kamu ya dengan kehidupan kamu, dengan siklus kehidupan kamu. Jadi dengan bisa melepaskan kehidupan kamu dengan kehidupan yang lalu. Ibaratnya kamu harus bisa melepaskan emosional kamu, juga kamu harus bisa lebih bijaksana dalam sebuah harapan gitu ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, kamu bisa lebih terlepas beban jiwa kamu dengan masa kehidupan masa lalu, masa kehidupan masa lampau dengan kehidupan sekarang. Emosional kamu harus bisa tetap stabil jika ingin mencari rezeki gitu ya. Jadi the book of change ya, ini pun juga mengatakan bahwa kamu harus dengan tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih fokus dengan mata pencaharian kamu. Kamu juga tidak harus fokus dengan beban masa lalu, apa yang selalu membebani kamu, apa yang selalu membuat diri kamu takut-takut. Lupakanlah dan jauhilah apa yang membuat diri kamu tuh tercengang, terpontang-panting dan sehingga kamu susah untuk bisa lebih maju ke depannya. Apa yang kamu inginkan tidak memberikan sebuah ekstra yang cukup baik. Jadi dalam diri kamu itu seharusnya bisa membangun sebuah fondasi yang positif, fondasi yang kukuh. Tapi kamu kurang adanya sebuah keselarasan, maka semuanya itu akan sangat susah untuk didapatkan. Nah, di sini kita akan melihat mengenai tentang siklus kehidupan kamu, ya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak
memberikan sebuah kehidupan sosial kamu dalam pertemuan, dalam sebuah perjodohan, ataupun jodoh pertemuan pribadi, bisnis, dan pertemuan persahabatan ya. Jadi di sini uh, memberikan sebuah sifat ekspresi yang cukup baik ke depannya dalam apa yang akan kamu bangun dalam membentuk sebuah pola hubungan ya. Sehingga dalam di sini ada mengatakan bahwa kamu bakal akan mendapatkan sebuah kabar baik jika kamu mendapatkan mencari rezeki di luar tanah kelahiran kamu melewati pulau dan daratan ya. Pulau daratan dan perairan gitu. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai bisa memberikan sebuah sisi yang positif dengan melakukan sebuah interaksi yang lebih kuat ya. Sehingga dalam diri kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup mapan ya. Lalu dengan diri ini kehidupan kamu ada pathway. Ini mengatakan bahwa diri kamu ini adalah sebuah perjalanan cukup panjang. Jika kamu mencari rezeki di perairan atau daratan ya, melewati tanah kelahiran kamu, ini bisa memberikan sebuah jodoh yang bagus dalam memecahkan sebuah masalah ataupun kemitraan karir jangka yang cukup panjang ya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa jika kamu mencari rezeki di melewati perairan dan daratan, kamu bisa lebih menunggu ekstra sabar. Dalam waktu 2 tahun ke depan kamu bisa mendapatkan sebuah harapan, sebuah kesuksesan yang bisa kamu capai ya. Jadi dalam diri ini cukup bisa berprestasi, sisi yang baik dan positif, asalkan kamu bisa lebih banyak bersabar gitu loh. Ibaratnya yang saya rasakan, yang saya lihat itu bisa memberikan sebuah gambaran yang cukup baik ya. Jadi ketiga kartu ini cukup menyenangkan sekali. Kamu bisa memberikan sebuah titik kerjasama, membentuk pola hubungan yang baik, sehingga apa yang kamu lakukan bisa terjerat sebuah perjalanan hidup yang cukup mapan ya. Jadi kehidupan kamu cukup berdikari dan cukup mendewasakan diri kamu. Lalu bagaimana dengan rencana tujuan yang akan kamu capai nantinya dengan mencari rezeki di melewati perairan daratan dan lautan? Ini kalau yang saya ada satu kartu mengatakan bahwa kamu lebih berani ya mencari sebuah resolusi jalan kehidupan kamu seperti apa. Kamu berani mengambil sikap tantangan dan rintangan dalam memberikan sebuah sisi yang baik ya. Dan lalu ada satu kartu lagi, The Stars Daughters. Ini mengatakan bahwa kamu bisa lebih meyakinkan diri kamu, hati jiwa kamu secara apa, bagaimana dengan serentak bahwa kamu benar-benar yakin dalam melakukan segala sesuatunya dengan tindakan yang nyata. Lalu dengan ada satu kartu lagi, Father of the Sky. Kamu bisa melepaskan beban masa lalu ataupun beban kesalahan yang di masa lalu. Jadi kamu bisa terbangun dalam sebuah kesalahan yang terperosok sehingga kamu susah untuk bisa bangun. Tapi di sini kalau yang saya lihat, kamu bisa memberikan sebuah pemikiran yang cukup baik ya, pemikiran yang cukup mendewasakan diri kamu, dan kamu banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan ya. Dan jadi sehingga rencana tujuan kamu bisa tercapai dengan baik. Kamu banyak meningkatkan spiritual kamu mendekatkan diri kamu dengan Tuhanmu, sehingga apa yang kamu lakukan tidak sebuah hambatan ataupun mendapatkan sebuah sisi negatif yang bakal kamu terima dengan sebuah kerugian gitu ya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik dengan rencana tujuan. Kamu bisa berjalan setapak demi setapak, berdikari tanpa ada sebuah hambatan yang menghadang ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah dampak positif. Kita akan melihat mengenai tentang hoki rezeki dewa penolong kamu ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, hoki rezeki dewa penolong kamu di sini, kamu harus lebih banyak fokus dengan tindakan nyata, dengan rencana tujuan kamu yang akan kamu jalankan ya. Di sini kamu harus bisa lebih melakukan pencerahan aura dalam diri kamu. Kamu harus bisa lebih banyak membina diri, introspeksi diri, dan melakukan yang terbaik. Banyak berdoa dan dekatkan dirimu pada Tuhan, karena di sini kalau saya lihat
kamu harus bisa lebih menyatukan diri jiwa kamu dengan Tuhanmu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus ada sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya. Barulah di sini bisa mendapatkan sebuah kemegahan, berkat yang luar biasa, memberikan sebuah sisi yang positif, sisi yang baik yang akan kamu terima nantinya. Jadi di sini mencari rezeki melewati perairan dan daratan cukup bagus sekali. Hanya saja kamu harus bisa lebih fokus dan dekatkan dirimu pada Tuhan, sehingga apapun yang kamu lakukan bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik dan bisa lebih seimbang dalam kehidupan kamu. Yang saya lihat mengenai hoki rezeki dewa penolong kamu itu sangat bagus sekali, ya. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Jadi sisi baiknya yang bagaimana akan kamu dapatkan bisa tergambarkan sebuah energi yang cukup bagus, sehingga apa yang kamu terpacu, apa yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah energi yang cukup bagus, ya. Semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menilai, sehingga tahap pencapaian bagaimana akan kamu dapatkan benar-benar bisa memberikan sebuah hikmah dalam kehidupan kamu, ya. Nah, jadi dalam segala sisi baik kamu mengenai cahaya harapan kamu ini, kalau yang saya lihat, ya, kamu harus bisa lebih mensinkronisasikan ataupun memberikan sebuah dampak cukup baik sekali dalam kehidupan kamu. Ada sebuah lingkungan sekitar kamu dengan sisi keseimbangan, sisi positif dan keharmonisan, ya, satu sama lain, dan bisa memberikan sebuah diri kamu itu bercahaya ataupun memberikan sebuah harapan yang bisa membangun diri, memberikan sebuah kemakmuran, mensejahterakan diri kamu, ya, dengan bakat kemampuan kamu, ataupun berani melakukan tindakan yang nyata, tindakan yang baik. Dalam sebuah rencana tujuan kamu bisa memberikan sebuah tujuan arah yang jelas dalam apa yang akan kamu sikapi. Terus juga kamu bisa memberikan sebuah aura kamu yang cukup bagus sekali dalam pencapaian jiwa kamu. Jadi harapan kamu tuh yang akan kamu capai jika kamu mencari hoki rezeki di melewati perairan dan daratan. Ini sangat bagus sekali, cuman hanya saja kamu perlu keseimbangan hidup, keharmonisan, sinkronisasi dan keseimbangan, dan bisa memberikan diri kamu lebih mengembangkan apa yang akan kamu capai dan visualisasikan rencana tujuan kamu dengan arah tujuan yang jelas. Barulah kamu bisa memberikan sebuah petunjuk arahan yang bagaimana untuk membentuk jiwa kamu secara seutuhnya, ya. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu mengenai tentang aura nasib perjalanan, siklus kehidupan kamu, rencana tujuan, bahkan harapan dan hoki rezeki kamu terima, ya. Sebenarnya bagus sekali, hanya saja itu semua banyak perubahan, banyak yang akan dijadikan sebuah sisi, ya, dilihat dari sisi baik buruknya yang akan kamu capai, yang akan kamu dapatkan, gitu, ya. Sisi kamu, rencana tujuan kamu bisa memberikan sebuah sisi yang lebih peka dan memberikan sebuah sisi positif, ya. Jadi apa yang kamu inginkan, pelan-pelan dan bersabar dalam menggapai sesuatu. Kita akan melihat karma balasan kamu jika kamu bekerja mencari rezeki di melewati perairan ataupun sebuah daratan, ya. Di sini ada satu kartu mengenai karma kehidupan kamu, wisdom, kebijaksanaannya. Nah, jadi di sini mengenai tentang kehidupan karma masa lampau dibawa sampai kehidupan sekarang. Ini kalau saya kamu harus bisa lebih bijaksana, ya, dan kamu harus bisa lebih memiliki sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman yang cukup besar dalam mengembangkan bakat kemampuan kamu ataupun sebuah talenta, ya, sehingga kamu bisa lebih mengubah kemana jalur karir kamu, jalur kemana untuk mendapatkan sebuah rezeki. Jadi untuk lebih percaya diri dengan nilai sejati kamu dan hasrat kamu seperti apa yang akan kamu capai. Jadi dengan diri kamu itu bisa memberikan sebuah sisi positif jika kamu bisa berpikir lebih jernih, ya. Terus yang kedua ada mengenai tentang living or travel, ya. Nah, ini mengenai tentang sebuah perjalanan, sebuah pengangkutan yang kamu duduk, ya, ataupun yang kamu lakukan dalam sebuah perjalanan. Jadi di kehidupan sekarang itu kamu sering bepergian, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah nasib kehidupan kamu
Jadi tidak bisa menyalahkan kamu karena kamu dulunya itu kehidupan masa lampau kamu lebih sering bepergian sehingga di bawah dampak kehidupan sekarang karena balasan kamu itu kamu selalu mendapatkan sebuah job dan kamu selalu mendapatkan sebuah rezeki di luar lewat perairan dan daratan karena rezeki kamu lebih besar daripada di tanah kelahiran kamu, ya. Jadi kamu lebih banyak mencari sebuah karir, mencari sebuah rezeki yang lebih besar sehingga kamu lebih banyak berpindah-pindah tempat, berpindah rumah ke rumah lainnya. Sehingga apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi positif yang baik. Sedangkan dengan satu kartu lagi mengatakan bahwa ada wars and battles, ya. Ini mengenai tentang sebuah perang dan sebuah pertempuran, ya. Yang mana dulunya itu kamu lebih banyak menderita ataupun terbunuh oleh seorang pasukan, ya, ataupun menjadi sebuah tentara perwira sehingga kamu terlibat dalam sebuah pertempuran, ya. Nah, jadi kehidupan sekarang dalam diri kamu itu apa yang akan kamu gambarkan ke depannya ini bisa mendapatkan sebuah ketakutan ataupun sebuah fobia. Jadi kamu harus bisa menghilangkan jati diri kamu itu dalam sebuah tindakan yang dikit-dikit takut ataupun takut dalam sebuah pertikaian ataupun sebuah masalah, ya. Sehingga kamu lebih banyak berhati-hati dan sebuah amarah dan sebuah keinginan kamu, kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak mengendalikan emosi kamu, ya. Jangan sampai membuat sebuah kerugian dalam diri kamu. Nah, jadi apa yang akan kamu lakukan? Banyaklah berdoa dan lakukanlah sebuah kedamaian, mencari sebuah resolusi jalan kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu capai. Jadi kamu lebih banyak mendamaikan diri kamu, ya, banyaklah memberikan sebuah sisi yang baik sehingga kamu tidak perlu takut dan lebih banyak berusaha keras dalam mewujudkan atau dapat memberikan sebuah sisi positif. Jadi tindakan kamu, kehidupan kamu seperti apa, ini bisa mendapatkan sebuah karma baik, ya, karena kamu tidak bisa lepas dari yang namanya bepergian, ya. Kehidupan kamu penuh dengan fobia ketakutan, dengan banyak berdoa karena kamu nanti akan dikuatkan dengan sendirinya. Itu adalah sebuah karma balasan yang cukup baik, ya. Nah, itulah adalah bentuk-bentuk diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi, ya. Nah, tadi di sini kita akan melihat bagaimana dengan sebuah hoki rezeki kamu jika kamu mencari hoki rezeki, mencari mata pencarian di luar perairan ataupun daratan, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat ada seorang wanita, ini adalah seorang orang tua kamu ataupun seorang ibu kamu yang terlalu menyayangi kamu dan melindungi kamu, mendoakan kamu setiap saat. Dia perhatian dengan kehidupan kamu, tapi dia tidak rela untuk memberikan sebuah sebuah kepergian karena tidak bisa jauh dari kamu, karena orang tua selalu menyayangi kamu sehingga kamu mencari rezeki di tanah kelahiran kamu saja. Ya, sebenarnya bagus sekali, hanya saja banyak halangan dan banyak hambatan dari orang tua kamu. Karena orang tua kamu selalu mengekang kamu, tidak boleh mencari hoki rezeki di melewati perairan ataupun daratan. Dia ingin selalu ada di sisi kamu, mendoakan kamu yang terbaik supaya kamu mencari rezeki, ya, dan kamu selalu bisa mendapatkan sebuah keberkahan dari doanya dan membantu kamu di sisi yang dekat, ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu sebenarnya punya orang tua yang cukup baik sekali, tapi ya mau tidak mau semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi untuk mencari mata pencaharian, untuk mencari rezeki lepas dari tanah kelahiran kamu. Itu adalah bentuk sisi yang cukup bagus sekali, hanya saja orang tua kamu terlalu menyayangi kamu sehingga kamu susah untuk berprestasi, mencari sebuah kerja keras, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah anugerah, mendapatkan sebuah hoki rezeki berkat yang cukup besar, ya, dari tanah kelahiran kamu. Jadi itulah yang menggambarkan bahwa kamu susah untuk mengekspresikan jiwa kamu, bakat kemampuan kamu seperti apa gitu.
sehingga kamu lebih banyak terhambat oleh orang tua kamu karena dia selalu mengekang dan selalu tidak memberikan sebuah kebebasan untuk mencari rezeki, ya. Sebenarnya di sini kalau yang saya lihat, dari kamu mencari rezeki dari tanda kelahiran kamu dan mencari rezeki di melewati perairan dan daratan. Perairan daratan itulah yang lebih bagus karena rezeki kamu lebih bagus, lebih besar daripada kamu mencari rezeki di tanah kelahiran kamu. Karena itu semua sudah terwujud dengan baik, apa yang akan kamu capai, akan kamu lakukan, itu semua bisa memberikan sebuah berkat yang luar biasa yang bakal kamu terima, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat 5 zodiak dan 5 show yang lebih terpengaruh dengan judul subtema ini, ya. Kita akan menarik 5 kartu yang berhubungan dengan 5 zodiak, yaitu pertama zodiak Gemini, yang kedua zodiak Aquarius, yang ketiga adalah zodiak Scorpio, yang keempat adalah zodiak Taurus, dan yang kelima adalah zodiak Cancer, ya. Nah, itu adalah 5 zodiak yang lebih berpengaruh dan kamu mulai bisa berpikir jernih bagaimana akan kamu sikapi dalam mencari pencaharian sebuah rezeki, ya. Terus kita akan menarik 5 show yang lebih terpengaruh dengan judul subtemanya untuk mencari sebuah mata pencaharian, ya. Kita akan mengundi 5 kartu. Di sini untuk 5 show yang pertama yaitu show ular, show tikus, show ayam, show anjing, dan show babi. Nah, ini adalah 5 zodiak dan 5 show yang lebih terpengaruh, ya. Zodiak Gemini, Cancer, Taurus, Scorpio, dan Aquarius. Dan dilanjutkan dengan show babi, show ular, show anjing, show tikus, dan show ayam. Kita akan melihat, kita akan menarik 2 kebijakan kehidupan kamu, ya. Kita akan menarik 2 bijak kehidupan dan keputusan kamu dalam kebijakan yang akan kamu ambil, ya. Kita akan melihat, kita akan menarik 2 kartu. Nah, di sini kartu ini mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki, ya. Nah, jadi sudah cukup dimengerti, ya. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Jadi banyak belajar, banyak mengalami sebuah pengalaman yang cukup baik, ya. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Jadi lebih banyak bekerja daripada banyak berbicara, dan namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Banyaklah melakukan sebuah perbaikan, banyaklah melakukan sebuah pembenahan diri jika melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal ataupun membuat sebuah situasi kondisi yang lebih buruk, ya. Nah, coba di sini kita akan lagi membuka 1 kartu lagi. Nah, di sini 1 kartu ini mengatakan bahwa suka tidak suka lukalah yang mendewasakan kita. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Nah, ini adalah suka atau tidak suka, lukalah yang mendewasakan kita. Jadi kita harus bisa lebih banyak mendewasakan diri dalam segala situasi kondisi apapun, dalam segala masalah yang kamu hadapi. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Jadi Andalah yang memiliki sebuah kata kebijakan kehidupan ini sangat cocok sekali dengan diri kehidupan kamu. Jadilah mulailah dari sekarang, kamu jangan banyak menuntut, banyak memasangkan kehendak, karena segala sesuatunya itu bisa membuat diri kamu tuh lebih mendewasakan apa yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan dalam semasa kehidupan kamu, ya. Dan kita akan menarik lagi 2 kartu supaya kita bisa lihat di sepanjang kehidupan kamu, ya. Dari awal, dari kelahiran kamu sampai kamu meninggal, bagaimana akan kamu sikapi, ya. Kita akan mendapatkan 2 kartu lagi. 1 kartu lagi nih mengatakan tentang nih, tunjukkan, ya. Nah, jadi apa artinya tunjukkan?
Jadi dalam diri kamu itu kata kebijakan kehidupan kamu memberikan sebuah sisi positif. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya, kamu berani bisa mengekspresikan di dalam diri kamu tuh apa yang bisa kamu kembangkan dan kamu tunjukkan bahwa kamu bisa. Karena kamu bukanlah orang yang pemalas dan kamu punya jiwa yang cukup baik dan berpikir lebih positif dan mendewasakan diri dalam setiap masalah. Dan satu kartunya lagi mengatakan bahwa keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Jadi kehidupan kamu dalam meraih segala apapun tetaplah berpotensi, tetaplah memiliki sebuah keharusan, optimis dalam meraih mimpi. Banyak berdoa dan minta petunjuk bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik dan lancar dan tidak takut akan namanya sebuah hambatan, rintangan dan tantangan, ya. Nah, itulah adalah sebuah kata kebijakan yang cukup bagus sekali dalam kehidupan kamu, ya. Jadi kamu bisa mengekspresikan diri kamu dalam sebuah sisi hal yang positif dan mendapatkan sisi yang baik, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu hasil ramalan saya. Mungkin di sini ada yang mendengarkan mungkin kurang fokus ataupun tidak memberikan sebuah hidayah ataupun hikmah ya dalam mendengarkan sebuah ramalan saya. Jadi mungkin Anda bisa mulai lagi dari awal mendengarkan hasil ramalan saya supaya kamu bisa lebih banyak meresapi. Karena apapun yang akan saya kasih tahu itu semua sangat berarti dan sangat memiliki sebuah sisi yang cukup bagus, ya. Sehingga kehidupan kamu bisa memberikan sebuah makna yang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus diberikan sebuah sisi yang baik. Baik buruknya akan kamu dapatkan, semuanya akan bisa memberikan energi yang cukup memuaskan, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 081919635839. Bisa lakukan pencerahan aura, menarik rezeki dari hoki dari Magic Money dan jimat keberuntungan, ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.